بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله وصدق رسوله الكريم. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah di minggu yang lalu di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam ayat suci Al-Qur'an tentang kisah kejadian-kejadian yang terjadi oleh mereka para nabi, yang terjadi kepada suatu kerajaan yang dikenal waktu itu kemarin kisah Talut dan Jalut. Kemudian di situ ada Nabi Samuel, kemudian di situ ada Nabi Daud alaihi salam, kemudian putranya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dah kemudian ini menunjukkan tentang mereka para nabi. Memang di dalam Al-Qur'an memiliki kelebihan-kelebihan daripada kitab-kitab suci sebelumnya. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, khususiyah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terjadi perbedaan, mufadalah, keutamaan-keutamaan di antara sebelumnya dengan para nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memiliki keistimewaan, Nabi Muhammad memiliki kelebihan. Jangankan Nabi Muhammad, umatnya saja sudah memiliki kelebihan dan keistimewaan daripada umat-umat sebelumnya. Nanti saya akan terangkan beberapa fadilah, keutamaan-keutamaan daripada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan Al-Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memang di Al-Qur'an disebutkan cerita-cerita tentang para nabi, para rasul, ulul azmi. Nah, ayat di sini sekarang menerangkan dalil tentang cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah benar-benar adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Nah, ayat ini menerangkan dengan judul Darajatur Rusul wa Ahwalun Nas fittiba'ihim. Derajat-derajat Rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan-kehidupan manusia di dalam pengikutnya, di dalam mengikuti. Baik, di sini apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Kebetulan ini ayat pada juz ketiga. Tilkar rusulu. Ini tadi tilkar rusulu juz 3. Halaman berapa? 42. Dengan kaidah 3 dikurang 1, 2. 2 kali 2, 4 ditambah 2, 42. Baik. Tilka rusulu, mereka para rasul. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Kata Allah, aku utamakan sebagian dari mereka dengan sebagian yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Di sini ada tafadul, ada mufadalah, ada keutamaan-keutamaan di antara mereka para nabi. Contohnya, wa min haula'ir rasul wa ja'at ibaratu tabdil fi ayatin ukhra. Tadi tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Mereka para rasul faddalna, kami utamakan kata Allah di antara mereka dengan yang lainnya. Berarti di antara para nabi ada keutamaan. Nabi-nabi yang lain dengan nabi-nabi yang lainnya. Kemudian ada ayat lain mengatakan walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'd wa ataina Dauda zabura
Aku benar-benar memberikan keutamaan sebagian para nabi dengan yang lainnya. Seperti apa? Wa ataina, dan kami telah datangkan Daud dengan Zabur. Nabi Allah Musa dengan Taurat. Nabi Allah Isa dengan Injil. Begitu juga di dalam ayat-ayat suci Al-Quran disebutkan keutamaan-keutamaan mereka para nabi. Taib. Di antaranya Nabi Allah Musa alaihi salam. Wa min haula'i rusul, di antara mereka para rasul, man faddalahu Allah bi annahu kallamahu musyafahatan min ghairi wasitatin wa huwa Musa alaihi salam. Di antara para nabi, mulai dari Nabi Allah Adam alaihi salam, kemudian sampai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang 25 rasul, ini 25 nabi yang kita kenal. Dan masih banyak lagi ratusan ribu para nabi. Yang kemarin kita kenal, ada Nabi Hizkil, ada Nabi Samuel, ada Nabi Samson. Nah, itu dia. Banyak para nabi. Nah, ini para nabi punya derajat, punya kedudukan. Yang memberikan kedudukan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Contohnya, Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Allah Musa memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Allah Musa diajak berbicara langsung oleh Allah. Langsung diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Allah Musa. Sehingga Allah berdialog kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dialognya jangan disangka bertemu dengan Allah, bukan. Bahwasanya Nabi Allah Musa tidak bertemu dengan Allah, cuman berdialog. Dialognya ini laisa bisautin wala biharfin. Bukan suara dan juga bukan dengan huruf. Wallahu alam bagaimana caranya. Di dalam riwayat di mana Nabi Allah Musa langsung terlintas di dalam hatinya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bagian daripada yang didapatkan Nabi Allah Musa, langsung diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap Nabi Allah meminta kepada Allah, langsung diajak dialog sama Allah Subhanahu wa taala. Langsung Nabi Allah Musa mendapatkan wahyu bagian tersebut. Taib. Berbeda dengan para nabi yang lain. Ada utusan melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril wahyu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaqa. Makanya ketika di pertama kali Rasulullah, malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, Iqra." Saya tidak bisa baca. Iqra. Disuruh baca lagi. Iqra. Badin Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat pertama kali contoh daripada ayat suci Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Taib. Walamma ja'ahum Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan ketika datang Nabi Allah Musa alaihi salam limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika Nabi Allah Musa alaihi salam beliau pergi ke Bukit Judi, pegunungan Bukit Judi dekat enggak jauh dari Palestina. Kemudian Nabi Allah Musa munajat kepada Allah. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala berdialog kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Makanya Nabi Allah Musa dikatakan kalimullah. Kalim yang berdialog, yang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum, di antara lain, man rafa'allahu ala ghairi darajat wa maratib fadl wa syaraf. Di antaranya lagi ada nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Kalau Nabi Allah Musa diajak berbicara sama Allah, berdialog di Gunung Judi, tetapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kemana? Ke Sidratul Muntaha, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan kejadian Isra wal Mi'raj. Ini kejadian yang langsung mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh mereka para nabi. Fakana qaba qausaini au adna. Fa'auha ila abdihi ma'auha ma kadzaba al-fuadu ma ra'a. Subhanallah. Ini ayat menerangkan tentang Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Nabi Muhammad sudah dijemput dengan kendaraan, kemudian digaiti, digandeng, diantari oleh malaikat Jibril, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Di sini sebutkan lagi wa tafdiluhu bi aujahin dzakarna. Minhum ru'yatul anbiya fis samawati lailatul isra wal mi'raj bihasabi tafawuti manazilihim indallah. Dan begitu juga Nabi Muhammad dipertemukan sebelum bertemu dengan Allah, dipertemukan dengan para malaikat, dipertemukan oleh mereka para nabi. Ketika naik pertama, naik ke langit pertama, bertemu dengan siapa? Bertemu dengan para nabi. Bertemu dengan nabi, naik kedua, ketemu nabi lagi. Kedua, ketemu nabi lagi. Ketemu nabi lagi, ketemu nabi. Sampai langit ketujuh, bertemu dengan mereka para anbiya. Ini menunjukkan derajat daripada mereka para nabi. Kemudian, yang lebih-lebih lagi, bahwasannya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat suci Al-Qur'an tentang akhlaknya Nabi Muhammad. Allah. Jadi Nabi Muhammad seorang nabi, rasul yang paling memiliki akhlak dan budi pekerti. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad memiliki akhlak, budi pekerti yang agung sekali. Jadi nabi yang paling memiliki akhlak, budi pekerti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad yaitu dengan Al-Qur'anul Karim yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan para nabi sebelumnya. Mereka para nabi menerima wahyu. Mereka para nabi menerima kitab suci, Zabur, Taurat, Injil, selesai masanya. Seperti Nabi Allah Musa menerima Taurat, sampai di Zabur baru lagi. Ketika Zabur sampai Nabi Allah Isa, selesai mengikuti Nabi Allah Isa alaihi salam. Selesai, kemudian kapan selesai? Ketika di zaman Nabi Muhammad dengan Al-Qur'anul Karim. Tapi Al-Qur'anul Karim tidak ada masa tenggang. Terus sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ini menunjukkan khususnya. Katanya para ulama, seandainya mukjizat Nabi Muhammad yang begitu banyak, seandainya mukjizat Nabi Muhammad cuma satu, Al-Quran itu cukup. Melebihi daripada keutamaan-keutamaan daripada para nabi-nabi yang lainnya. Kemudian keutamaan di dalam Al-Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Dan sesungguhnya Al-Quran memberikan hidayah. Memberikan hidayah. Kemudian wa minhum tadilu ummati. Di antaranya lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan. Keutamaan untuk umatnya. Jadi bukan hanya nabinya yang mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi umat Nabi Muhammad mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebajikan melebihi daripada umat-umat sebelumnya. Di dalam ayat suci Al-Qur'an disebutkan yang menyatakan keutamaan daripada umat Muhammad. Siapa sih umat Muhammad? Siapa umat Muhammad sekarang ini? Antum. Antum yang sekarang hidup sekarang ini, umat Islam yang mengikuti jejak Nabi Muhammad adalah mendapatkan bagian khitab dari Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum kalian, engkau khaira ummatin, sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk segenap para manusia. Jadi antum, dikatakan antum dulu, kalian khairu ummatin, sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, kemudian dikeluarkan ta'muruna bil ma'ruf. Perhatikan, Anda ini bisa menyampaikan amar ma'ruf, perintah kebajikan. Kemudian wa nahi munkar, untuk menyampaikan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya dimiliki oleh siapa? Oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala ummatahu wasatan bainal umam, udulan wa syuhada 'alal umam. Perhatikan lagi, ada lagi keistimewaan yang lebih, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan
umat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasata, umat yang menengah-nengah, umat yang adil, umat yang kebijaksanaannya lebih besar daripada umat-umat sebelumnya. Kemudian Anda telah menjadi syuhada, syahid, persaksian dengan umat-umat sebelumnya. Ajib, kita ini umat Nabi Muhammad menjadi saksi bagi umat-umat sebelumnya. Taunya dari mana kita menjadi saksi tersebut? Dari Al-Quran. Allah yang menyatakan di dalam ayat suci Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan kami telah jadikan kalian ummatan wasata, umat yang menengah-nengah, umat yang bijaksana, umat yang adil, umat yang baik, umat yang afdal. Kemudian litakunu, agar kalian menjadi syuhada, saksi terhadap umat-umat sebelumnya. Antum akan menjadi saksi nanti di hari kiamat dengan umat-umat sebelumnya. Umat siapa? Umatnya Nabi Allah Isa, umatnya Nabi Allah Daud, umatnya Nabi Allah Musa, kemudian umatnya Nabi Allah Nuh, umatnya Nabi Allah Adam alaihi salam. Walalam yu'ta minal mu'jizat wal khasa'is ila al-Qur'an wahdah la kafa bi fadlan ala sairil anbiya. Al-ayatul mu'jizal baqiyah abad ad-dahr. Sampai di sini dikatakan oleh seorang mufassir, seandainya Nabi Muhammad tidak diberikan khususiyah, keutamaan. Nabi Muhammad tidak diberikan keutamaan atau khususiyah, kecuali hanya satu Al-Quran, itu cukup melebihi daripada yang lain-lainnya. Apalagi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaan kepada umat Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Ma min nabiyyin minal anbiya illa waqad utiya minal ayati ma amana ala mithlihi al-bashar wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan ahallahu ilayhi fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah." Di sini Rasulullah mengatakan, tidaklah ma min nabiyyin minal anbiya, tidaklah bagi mereka para nabi, kecuali telah diturunkan tanda-tanda kepada mereka ma amana alaihi minal bashar, untuk mereka para manusia beriman kepada Nabi. Jadi begini, umat-umat terdahulu itu mereka kenapa harus beriman kepada para nabi? Karena ada tanda-tandanya, tanda-tanda mukjizat kenabian. Seperti kemarin mereka beriman kepada Nabi Samuel. Dengan apa? Meminta kepada Allah, ya Allah, berikan kepada kami siapa raja. Kemudian ditunjuk Talut. Tandanya apa? Turun tabut kepada Talut. Ini tanda-tanda. Kemudian Nabi Allah Isa alaihi salam diberikan tanda-tanda banyak. Di antaranya bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit. Ini kan tanda-tanda mukjizat. Nabi Allah Musa, apa tandanya? Tandanya untuk beriman. Jadi Allah memberikan mukjizat, kelebihan kepada mereka para nabi secara nyata. Contohnya, ketika di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam ada Fir'aun. Fir'aun ini yang mengaku Tuhan. Kemudian di zaman tersebut sangat dibanggakan lagi mereka orang-orang tukang sihir. Mereka tukang-tukang sihir, sekali melempar tongkatnya jadi ular. Ternyata Nabi Allah Musa ketika melempar tongkatnya beliau, ularnya lebih besar daripada ular-ularnya mereka. Dimakan ularnya mereka semua. Lihat, ini adalah apa? Gambaran. Allah memberikan mukjizat kepada para nabi, suatu tanda bahwasanya mereka harus beriman kepada nabi tersebut karena Allah menurunkan mukjizat kepada mereka. Di antaranya lagi tongkat Nabi Allah Musa dipukulkan, air laut bisa terbelah sehingga untuk diperjalankan umatnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Baik. Urwa Muslim, fudiltu 'alal anbiya bisittin. Nabi Muhammad. Nah, di sini Nabi Muhammad katanya mengatakan, Rasulullah mengatakan di dalam riwayat Muslim, aku ini mendapatkan keutamaan 6 daripada nabi-nabi sebelumnya. Ajib. Nabi memiliki keutamaan, Rasulullah memiliki khosais, kelebihan
mukjizat daripada umat-umat, daripada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya yang pertama, utitu jawami'ul kalim. Aku ini diberikan jawami'ul kalim. Apa sih jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim seperti ini. Rasulullah mengatakan di dalam hadis, an-nadhafatu minal iman. Innamal a'malu binniyat. Segala amal-amal, innamal a'malu amal-amal binniyat, dengan niat. Ternyata kalimat yang ringkas, kalimat yang pendek, yang hanya beberapa kata, innama al-a'malu binniyat. Ternyata di dalam 3 kata ini melahirkan 70 hukum di dalam hukum agama. Hebat. Ini tidak dimiliki oleh Nabi. Tidak dimiliki oleh siapapun. Yang memiliki haknya hanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad makanya bukan orang yang seperti saya. Dari awal ngomong aja. Cerita. Nabi enggak. Ngomongnya sedikit, simple, global, tapi maknanya luas. Itulah yang namanya Nabi Muhammad SAW, yang namanya dikatakan jawami'ul kalim, al-mustasyar mu'taman. Kemudian nanti ada hadis-hadis yang kami pernah hafalkan tentang jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat, simple, tapi maknanya luas. Ini hanya dimiliki oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Wa nusirtu birru'bi. Dan aku ini didapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, musuh dengan rasa ketakutan. Lihat, Nabi Muhammad ketika berperang, itu Nabi Muhammad umatnya cuma sedikit, nggak banyak. Cuma 313 ketika berperang. Kemudian melawan dengan siapa? Melawan dengan orang-orang kufar Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat. 3 kali lipat, 1.200 jumlahnya. Tapi bagaimana? Punya kekuatan, memiliki keimanan, bahkan musuh yang merasakan takut. Kemudian kejadian tentang Ainun Jalut. Pernah dengar Ainun Jalut? Mantikoh, daerah Ainun Jalut di daerah dekat Palestina. Ketika apa? Tentara Genghis Khan yang punya anak namanya Kubaila Khan mengirim tentara perang yang namanya Hulaku untuk menghabiskan apa? Negeri Arab. Tetapi lihat, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan Harbut Tatar, peperangan orang-orang Tatar dari Mongol. Ini penentuan umat Islam. Umat Islam cuma sedikit. Baghdad sudah jatuh, Samarkand sudah jatuh, kemudian Damaskus sudah jatuh, Aleppo sudah jatuh, negeri-negeri muslimin sudah jatuh semuanya. Tinggal Mesir. Ternyata subhanallah ada seorang pendekar namanya Saifuddin Qutus. Saifuddin Qutus dengan panglima perangnya Abdullah bin Bibres. Kebetulan di situ ada seorang ulama namanya Sultanul Ulama Iz Ibnu Abdus Salam. Kemudian ada Imam Nawawi berdoa kepada Allah untuk kemenangan kepada mereka. Semua umat Islam disuruh berjihad untuk melawan tentara Tatar dari Mongol. Jumlahnya sedikit, jumlahnya mereka banyak. Tetapi bagaimana? Mereka ketika melihat tentara orang muslimin gemeter, ketakutan. Padahal orang muslim cuma sedikit. Contohnya lagi di Palestina. Nah loh, Palestina, Israel. Ini Israel. Saya buka nih. Saya dulu sering mendengar warta berita luar negeri. Israel, negara yang paling kuat, yang paling canggih di dalam peralatan perang. Dan kemudian intelijen yang paling hebat. Tetapi bagaimana? Mereka punya tank, mereka punya kapal. Itu tank. Ketika menghadapi tentara Israel, tank orang-orang Israel, Bani Israel yang sekarang ini, ketika menghadapi orang-orang Palestina, itu orang Palestina cuma pakai batu. Itu mereka ketakutan. Lihat, karena umat Islam memiliki apa? Keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala di sini. Nusirtu birru'bi. Aku ini mendapatkan pertolongan dari Allah, musuh merasa ketakutan. Jadi jangan takut, orang-orang Islam insya Allah mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Taib. Wa uhilat liyal ghanaim. Kemudian Allah menghalalkan bagiku ghanimah. Tahu ghanimah apa sih ghanimah? Ghanimah rampasan perang. Dulu yang namanya peperangan antara umat
Muslim, orang-orang Muslim dengan orang kafir, itu rampasan perang nggak boleh diambil. Tetapi umat Nabi Muhammad dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil rampasan perang. Taib. Wajuilat liyal ardu tahuran wasujada, dan telah dijadikan kepada aku ini bumi tahur, suci, dan tempat untuk bersujud. Lihat, umat Bani Israel, mereka tidak bisa beribadah kecuali di tempat-tempat peribadatan khusus. Jadi Bani Israel, umat-umat sebelumnya, mereka tidak boleh beribadah kecuali di tempat ibadah khusus. Betul? Iya. Seperti yang lainnya, Buddha, Nasoro, Kristen, yang lainnya, mereka ini umat Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Allah Musa, mereka tidak bisa beribadah kecuali di tempat yang khusus. Tetapi umat Islam enggak. Dimanapun tempat Anda bisa sujud, dimanapun tempat Anda bisa berdoa, dimanapun tempat Anda boleh sholat. Betul? Betul. Umpamanya Anda bepergian, ketika di perjalanan, kemudian nggak ada masjid, nggak ada tempat, gelar sejadah. Walaupun nggak pakai sejadah, sholat nggak apa-apa, suci. Yang penting bisa lihat tempatnya suci. Inilah kebajikan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan kepada umat Nabi Muhammad dan Rasulullah. Wa ursiltu ilal khalqi kafah, dan aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh makhluk manusia, makhluk jin. Semua makhluk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai pernah, kalau saya mau ceritakan, ceritanya panjang. Mulai dari binatang, onta, biawak, keledai, kemudian binatang-binatang yang berbicara dengan Nabi Muhammad. Binatang bisa berbicara dengan Nabi Muhammad. Kemudian pepohonan-pepohonan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Kemudian batu-batuan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwasannya selain manusia dan jin, semua makhluk-makhluk Allah semuanya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan Nabi Muhammad. Baik. Kemudian wa khutima bi an-nabiyyun, dan aku ini menjadi penutup dari segala para nabi. Rasulullah penutup dari segala para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian saya mau terangkan lagi sedikit. Wa atallahu Isa ibn Maryam alaihi salam al-bayyinat wa hiya min al-ayatil wadihat. Seperti Nabi Allah Isa alaihi salam diberikan keutamaan-keutamaan. Nah, kemudian di sini ada pembahasan yang saya mau sampaikan insyaallah di minggu depan, yaitu tentang bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam hadis, la tufaddiluni 'alal anbiya, la tufaddilu bainal anbiya. Jangan sekali-kali kamu membedakan para nabi, memberikan keutamaan-keutamaan dengan para nabi. Ini insyaallah saya mau terangkan hadis yang bersangkutan seperti ini. Takut nanti di perjalanan saya menyampaikan Habib Abbas memberikan keutamaan-keutamaan para nabi, sedangkan ada hadis mengatakan la tufaddiluni bainal anbiya. Jangan memberikan keutamaan-keutamaan padaku dengan para nabi yang lainnya. Perhatikan, besok di minggu yang akan datang, biar tidak salah paham, saya mau terangkan di antaranya satu, bahwasannya ketika Rasulullah mengatakan sabdanya beliau la tufaddiluni bainal anbiya, janganlah kalian mengutamakan, memberikan keistimewaan aku dengan mereka para nabi. Di antaranya ketika itu Nabi SAW belum diturunkan wahyu belum turun kepada Nabi tentang keutamaan Nabi Muhammad, kelebihan Nabi Muhammad. Dan bisa jadi ini adalah ketawaduan Nabi Muhammad. Ketawaduan Nabi Muhammad, dan masih banyak lagi di antaranya bahwasannya di sini benar-benar Rasulullah mendapatkan keutamaan, mendapatkan kelebihan daripada para nabi-nabi yang sebelumnya, yang menyatakan hal tersebut adalah Al-Quran. Sebagaimana tilka rusulu faddalna, tilka ayatul bayinat. Ini menunjukkan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dijadikan umat yang terbaik, umat yang paling afdal, umat yang mendapatkan kebajikan.
umat yang menjadi saksi nanti di hari kiamat dengan umat-umat sebelumnya. Sebelumnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.